Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan Materi ekonomi kelas 10 tentang bank sentral serta sistem dan alat pembayarannya. dan selamat menonton. Bank sentral serta sistem dan alat pembayaran. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan pada suatu negara. Biasanya lembaga ini dimiliki oleh pemerintah dan bertugas untuk menjamin kegiatan dari badan-badan keuangan yang ada dalam negara tersebut, dapat meningkatkan dan menstabilkan perekonomian negara secara nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral di Indonesia memiliki perjalanan sejarah tersendiri. Dalam proses perjalanannya, tercatat ada 3 bank yang pernah menjadi bank sentral di Indonesia, yaitu The Javasche Bank DJB, Bank Nasional Indonesia atau BNI, Bank Indonesia BI. Ketiganya memiliki peran yang penting dalam menjaga tingkat stabilitas mata uang pada era penjajahan, kemerdekaan hingga saat ini. Bank sentral yang umumnya dimiliki oleh pemerintah memiliki beberapa tugas utama dalam mencapai dan memelihara stabilitas perekonomian. Di antaranya, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki wewenang, yaitu kewenangan membuat kebijakan moneter, kewenangan mengatur sistem pembayaran, serta kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral digolongkan sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali buat hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia berperan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana diamanatkan undang-undang. Peran ini yang juga menjadi tujuan Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia yaitu 1. Sebagai satu-satunya badan yang berwenang penuh dan dalam membuat kebijakan moneter guna meraih serta memelihara kestabilan nilai rupiah dan menjaga inflasi. 2. Sebagai pemegang kebijakan moneter dalam makro prudensial yang meliputi inflasi yang terjaga, suku bunga, dan stabilitas rupiah, pengelola cadangan devisa serta sistem pembayaran nasional. 3. Sebagai penjaga stabilitas. Upaya Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas rupiah sejatinya membuat Bank Indonesia berperan sebagai pengelola krisis keuangan. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Menurut Mutakin, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan ketentuan yang mencakup hukum, standar, prosedur, dan mekanisme teknis operasional pembayaran untuk pertukaran suatu nilai antara dua pihak menggunakan instrumen pembayaran yang disepakati. Prinsip dan komponen sistem pembayaran. Prinsip sistem pembayaran: 1. Aman, 2. Efisiensi, 3. Kesetaraan akses, 4. Perlindungan konsumen. Komponen sistem pembayaran yaitu 1. Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan dan bijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran. 2. Penyelenggara adalah lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya. 3. Infrastruktur adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran. 4. Instrumen adalah alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dan melakukan transaksi. 5. Pengguna adalah konsumen yang memanfaatkan sistem pembayaran. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. 1. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. 2. Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. 3. Menemukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. 4. Memengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. 5. Elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. 6.
sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. 7. Mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. 8. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Alat pembayaran. Alat pembayaran dibedakan menjadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan non-tunai. 1. Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Agar dapat diberlakukan sebagai alat tukar dalam perekonomian, maka uang harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. 1. Storable and portability. 2. Divisibility. 3. Uniformity. 4. Scarcity. 5. Acceptability. 6. Durability. 7. Stability. 8. Adanya jaminan dari pemerintah terhadap nilai keabsahan uang tersebut. Fungsi uang serta sistem pembayaran yang digunakan pada zaman dahulu. Uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar dan satuan hitung dalam pembayaran, serta sebagai alat penyimpan nilai. Sistem dalam pembayaran yang digunakan pada zaman dahulu yaitu 1. Barter. 2. Uang barang. 3. Uang logam. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya, yaitu 1. Uang kartal. 2. Uang giral atau simpanan pada bank berdasarkan bahan atau material. 1. Uang logam. 2. Uang kertas berdasarkan wilayah berlakunya. 1. Uang domestik. 2. Uang regional. 3. Uang internasional. Berdasarkan nilainya. 1. Uang bernilai penuh atau full bodied money. 2. Uang tidak bernilai penuh atau representative full body money atau uang bertanda. 2. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah seluruh alat pembayaran selain tunai atau uang kartal. Alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut. 1. Berbasis kartu dan elektronik, yaitu 1. E-money. 2. Kartu debit. 3. Kartu kredit. 2. Berbasis warkat, yaitu kuitasi transfer atau wesel. 2. Nota pemindah bukuan. 3. Cek. 4. Biljet giro. 5. Nota debit. 6. Nota kredit. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.